Selamat berjumpa anak-anak Bapak yang terkasih, khususnya anak Bapak kelas 5. Hari ini kita memulai pembelajaran kita yang pertama untuk mata pelajaran agama Katolik. Doa dan harapan Bapak semoga anak-anak pada saat ini selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, sehingga dapat belajar dengan baik. Anak-anak semua, mari sebelum kita memulai pelajaran kita mempersiapkan diri, kita berdoa agar pelajaran kita ini diberkati oleh Tuhan dan dapat berjalan dengan baik. Ambil posisi duduk yang baik, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan berkat yang Kau berikan kepada kami, rahmat kesehatan, rahmat kegembiraan, dan terutama rahmat yang memperkenankan kami untuk bisa naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya Tuhan, ini pertama kali di tahun ajaran baru ini kami akan belajar. Kami mohon semoga Engkau mendampingi kami, memberikan terang Roh Kudus-Mu agar pelajaran kami ini dapat berlangsung dengan baik dan kami dapat memahami semuanya sehingga kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak semua yang terkasih, hari ini kita belajar tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Ya, dalam waktu anak-anak masih ada di kelas 3 itu sudah belajar bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Dan hari ini kita lebih fokus pada pembelajaran perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Anak-anak sekalian yang terkasih, antara laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan-perbedaan, baik secara fisik maupun secara psikis. Fisik itu adalah bentuk tubuhnya, bentuk badannya. Ya, sebagai contoh, secara fisik, ya, laki-laki itu biasanya memiliki bentuk rambut yang pendek, cukup pendek. Sedangkan perempuan punya ciri fisik yaitu rambutnya panjang. Ya. Juga laki-laki itu biasanya memiliki bentuk fisik tubuh itu lebih kekar, lebih berotot. Sedangkan perempuan itu memiliki bentuk tubuh itu lebih halus. Ya, lebih halus. Nah, ini adalah beberapa contoh fisik yang membedakan laki-laki dan perempuan. Secara psikis, kita ambil perbedaan. Laki-laki itu biasanya lebih keras, sedangkan perempuan itu biasanya lebih lembut karena lebih mengandalkan perasaannya. Kenapa laki-laki itu punya sikap yang lebih keras, tegas? Karena dia harus menjadi pengaman untuk keluarga. Sedangkan wanita itu lebih sebagai perawat, merawat anak, merawat rumah dan sebagainya. Maka perasaannya pasti lebih halus, terutama untuk mendidik anak-anak itu pasti, Nah, anak-anak semua, baik laki-laki maupun perempuan itu diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya, Maka laki-laki dan perempuan itu disebut sebagai citra Allah. Semuanya sama, Karena diciptakan sebagai citra Allah yang sama, maka laki-laki dan perempuan itu di hadapan Tuhan memiliki kedudukan yang sama pula. Dan Tuhan punya maksud. Kenapa manusia itu diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan? Agar supaya apa? Agar supaya saling menolong satu sama lain.
dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 dikatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi, ya, baik laki-laki maupun perempuan itu menjadi penolong satu sama lain. Ya. Nah, anak-anak semua, keluhuran martabat manusia ya sebagai citra Allah itu ya mau menunjukkan bahwa pada kodratnya laki-laki dan perempuan itu ya memang memiliki perbedaan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Mereka masing-masing mempunyai keistimewaan, mempunyai kelebihan agar mereka dapat saling melengkapi. Ya. Keistimewaan kodrati itulah juga yang membedakan adanya peran dan tugas serta tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Secara sederhana itu Bapak bisa sampaikan. Seorang laki-laki itu lebih bertugas untuk mencari nafkah. Maka ayah bekerja, bagi di kantor, di kebun, ya atau di mana saja. Ya. Ayah bertugas utamanya adalah bekerja. Ya. Sedangkan ibu tugas utamanya adalah merawat rumah, menjaga anak dan sebagainya. Ya, tinggal di rumah. Walaupun seorang ibu itu bekerja di luar rumah, tetapi kodratnya itu tidak boleh ditinggalkan untuk ya merawat anak, menjaga rumah dan sebagainya. Nah, ini anak-anak ya menjadi pembeda juga antara laki-laki dan perempuan secara kodrati. Ya. Secara kodrati itu laki-laki tidak melahirkan, tetapi perempuan itu harus mengandung dan melahirkan. Ya. Nah, perbedaan-perbedaan ini tidak bisa diubah karena itu merupakan sudah kodrat kita sebagai manusia, sebagai laki-laki maupun perempuan. Nah, martabat laki-laki dan perempuan ini itu adalah martabat yang luhur di hadapan Tuhan. Maka kita pun ya harus bisa menghargai satu sama lain, ya harus bisa menghargai martabat kawan kita. Kalau saya laki-laki, menghargai perempuan sebagai ciptaan yang luhur. Kalau saya perempuan, saya menghargai laki-laki sebagai ciptaan yang luhur pula. Ya, karena kedua-duanya diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan yang baik. Nah, anak-anak semua, mari kita membaca dari kitab suci, ya, bagaimana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Silakan buka kitab sucinya, kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28. Ya, silakan Bapak bacakan, anak-anak bisa menyimak dan juga bisa ikut membaca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas segala bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, anak-anak semua, pasti tadi anak-anak sudah dengarkan bahwa kita itu ya diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Maka dikatakan bahwa manusia itu merupakan citra Allah. Manusia itu adalah pribadi yang sangat berharga di hadapan Allah. Dan dalam kitab suci tadi dikatakan juga bahwa mengapa Allah menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan, agar kita itu dapat berkembang biak, dapat beranak cucu, memenuhi bumi,
dan juga berkuasa atas segala ciptaan yang lain. Ya, jadi manusia itu menjadi ciptaan yang paling luhur, paling tinggi, maka segala ciptaan Tuhan yang lain itu diserahkan kepada manusia untuk dipelihara dan dikuasai. Ya, bukan untuk dimusnahkan, ya, bukan untuk dirusak, tetapi dipelihara, dikuasai, dan dipergunakan untuk kehidupan manusia itu sendiri. Nah, anak-anak semua, itulah pembelajaran pertama kita pada hari ini, ya. Dan sebagai tugas, ya, ada 2 pertanyaan, ya, yang Bapak berikan kepada anak-anak. Nanti anak-anak jawab, boleh melalui tulisan, kemudian anak-anak foto Bapak kirim kepada Bapak, atau mungkin juga dalam bentuk video singkat Bapak sampaikan, anak-anak sampaikan jawabannya secara lisan. Yang pertama, bagaimana caranya atau apa kira-kira hal yang bisa anak-anak tempuh, bisa anak-anak lakukan untuk menjaga alam semesta yang diciptakan Tuhan ini? Ya, anak-anak bisa memberikan contohnya, misalnya tumbuhan, ya, bagaimana anak memelihara binatang-binatang, ya, atau yang lainnya misalnya air, tanah dan sebagainya. Ya, bagaimana anak-anak memelihara? Ya, anak-anak berikan mungkin 2 atau 3 contoh, kemudian cara anak-anak untuk memeliharanya seperti apa. Ya. Yang kedua, anak-anak coba pikirkan, ya, manusia itu diciptakan bahwa, ya, manusia itu diciptakan sebagai ciptaan yang paling luhur atau paling agung. Nah, kira-kira dengan ciptaan yang lain itu di mana letak keagungan atau keluhuran manusia? Ya, misalnya anak-anak bandingkan dengan ciptaan binatang, ya, seperti itu, ya. Bandingkan antara binatang dan manusia. Kira-kira keluhuran manusia itu atau keunggulan manusia itu ada di mana? Ya, jadi itu 2 pertanyaan. Silakan anak-anak untuk memikirkannya. Kemudian nanti anak-anak berikan jawaban kepada Bapak. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Akhirnya marilah kita tutup pelajaran kita dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk belajar. Kami sudah belajar tentang citra atau hakikat diri kami sebagai laki-laki dan perempuan. Bantulah kami ya Tuhan untuk dapat menghargai satu sama lain sebagai ciptaan yang luhur di hadapan-Mu. Semoga pelajaran ini dapat membantu kami untuk semakin berkembang, semakin dapat menghargai satu sama lain, sehingga citra-Mu sungguh-sungguh kami nampakkan di dalam diri kami masing-masing. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.